Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dalam seminar proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di SDN 015 Kaum, yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Elda Herlina MPD dan Bapak Zulhendri MPD. Baiklah, proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas tentang kajian pustaka, dan bab 3 membahas tentang metode penelitian. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran matematika memiliki 2 objek yang berkaitan dengan pembelajaran matematika itu sendiri, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung berkaitan dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, sedangkan objek tidak langsung berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, memecahkan, menyelidiki, kritis, kreatif, teliti, dan pengembangan sikap positif lainnya terhadap pembelajaran matematika. Berdasarkan tujuan tersebut, maka setelah dilaksanakannya pembelajaran oleh guru kepada siswa, maka siswa diharapkan dapat berpikir kritis atau bersifat kritis, sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah matematis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan dalam era globalisasi. Menurut Saputro, pada tahun 2019, pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa, yaitu agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan dunia nyata. Sedangkan menurut Strobock dalam Astuti pada tahun 2016, kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mempersiapkan siswa untuk belajar, meningkatkan karir di masa depan, dan menyelesaikan masalah kehidupan. Berdasarkan tujuan tersebut, dalam GBPP dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar yaitu untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif, logis, jujur, yang berorientasi pada pembelajaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis harus dikembangkan mulai dari tingkat pendidikan dasar. Pembelajaran matematika dan kemampuan berpikir kritis merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran matematika dipahami melalui berpikir kritis. Berpikir kritis dilatih melalui pembelajaran matematika. Ironisnya, pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang sangat memungkinkan dikembangkan melalui pembelajaran matematika, akan tetapi secara umum pembelajaran matematika di sekolah masih menekan hafalan yang berakibat rendahnya kemampuan berpikir kritis dan masih mencari jawaban dari soal-soal rutin yang diberikan dan menekan hafalan yang berakibat rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini didukung dengan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap salah seorang siswa SDN 015 Kaum. Diketahui bahwa siswa tersebut memiliki rendahnya kemampuan berpikir kritis terhadap masalah yang peneliti berikan. Masalah yang diberikan yaitu masalah yang berkaitan dengan dunia nyata, di mana penulis memberikan sebuah soal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang berkaitan dengan kecepatan dan debit. Ketika penulis bertanya kepada salah seorang siswa yang mengerjakan soal tersebut, dinyatakan bahwa siswa tersebut belum terbiasa mengerjakan soal yang bersifat menganalisis. Mereka hanya bisa mengerjakan soal yang bersifat pemahaman dan aplikasi.
Berdasarkan hasil uji coba soal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini kenapa dikatakan rendah? Karena tidak terpenuhinya indikator kemampuan berpikir kritis dari soal yang telah penulis berikan. Beberapa penelitian nasional juga menyatakan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Mahesri dan Hardini pada tahun 2019. Diketahui bahwa hasil belajar siswa SDN 01 Tarkesi masih banyak yang belum mencapai KKM 75. Hal ini di mana siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman konsep dasar matematika sehingga berdampak kepada rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Harani, Winarti, dan Miftianti pada tahun 2019 di SDN 157 Surakarta, di mana siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Di mana alasan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan yaitu siswa tersebut tidak mampu berpikir secara kritis. Penulis juga melakukan observasi awal. Selain melakukan observasi, juga melakukan wawancara dengan wali kelas 5 yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang pertama yaitu guru masih menggunakan model konvensional dalam kegiatan pembelajaran, sehingga sistem pembelajaran dua arah tidak terjadi. Yang terjadi hanya sistem pembelajaran satu arah. Guru belum mampu merancang model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Faktor kedua penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yaitu metode pembelajaran matematika yang digunakan masih berpusat kepada guru, sehingga siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran dan tidak memiliki kesempatan berpikir. Faktor ketiga yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yaitu pemanfaatan sumber belajar yang belum optimal. Di antara tiga faktor tersebut, faktor yang paling dominan atau faktor yang paling mempengaruhi rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yaitu faktor pemanfaatan sumber belajar yang masih belum optimal. Sumber belajar yang digunakan di sini yaitu LKPD. LKPD yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yaitunya LKPD yang dibuat oleh penerbit langsung, bukan guru yang merancang LKPD tersebut, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kedua, level soal-soal yang dimuat di dalam LKPD tersebut masih berada pada level C1, C2, dan C3. Bertolak dari permasalahan di atas, mulai rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya LKPD yang memancing kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini perlu dicarikan solusinya. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan peserta didik, maka pendidik harus menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Maka di sini harus diperbaiki LKPD tersebut. Maka penulis mengembangkan sebuah LKPD. LKPD yang penulis kembangkan di sini harus disusun secara sistematis, di mana materi yang ada di dalam LKPD tersebut tidak diberikan secara to the point, melainkan melalui penyajian masalah di awal pembelajaran terlebih dahulu untuk didiskusikan oleh siswa, sehingga konsep pembelajaran tersebut didapatkan oleh siswa sendiri. Yang kedua, soal-soal yang dimuat di dalam LKPD ini memuat level taksonomi C4, C5, dan C6 atau soal-soal non-rutin yang melatih kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dalam LKPD yang penulis rancang di sini, penulis menyertakan sebuah model. Model yang digunakan di sini yaitu model PBL atau Problem Based Learning.
PBL merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa kepada pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, karena guru tidak lagi menyajikan konsep pembelajaran dalam bentuk yang sudah jadi. Melalui kegiatan penyajian masalah untuk didiskusikan oleh siswa, maka siswalah yang menemukan konsep pembelajaran melalui kegiatan diskusi. Maka di sini timbullah berdasarkan pemaparan masalah tersebut atau latar belakang, maka timbullah judul atau muncullah judul penelitian pengembangan ini yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di SDN 015 Kaum. Baiklah, kita akan membahas selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi. Maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana validitas lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di SDN 015 Kaum. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan validitas lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di SDN 015 Kaum. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa lembar kerja peserta didik berbasis Problem Based Learning. Bagian pertamanya memuat yaitu cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan LKPD, deskripsi LKPD, dan standar kompetensi atau standar isi. Bagian kedua memuat yaitu halaman pendahuluan, uraian materi, dan rangkuman materi. Bagian ketiga memuat daftar pustaka dan biografi penulis. Selanjutnya, LKPD dirancang sedemikian rupa dengan warna yang variatif dan memuat gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, LKPD yang dirancang disesuaikan dengan alokasi waktu dan didesain dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, di dalam LKPD ini terdapat kata motivasi agar siswa semangat dalam belajar dan termotivasi. Baiklah, yang dibahas selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan. Pentingnya pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning yaitu yang pertama yaitu sebagai salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi penulis nantinya sebagai calon guru matematika. Yang keempat, sebagai sumbang pikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, asumsi dan fokus pengembangan. Yang pertama yaitu asumsi pengembangan. Yang menjadi asumsi yang mendasar dari LKPD ini yaitu pembelajaran matematika menjadi mudah dipelajari dan mudah dipahami dengan adanya LKPD berbasis PBL. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis siswa menjadi meningkat dengan menggunakan LKPD berbasis PBL ini. Selanjutnya, fokus pengembangan. Fokus pengembangan yaitu produk yang dikembangkan di sini yaitunya LKPD matematika berbasis Problem Based Learning atau PBL yang dimanfaatkan oleh siswa dalam membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada kelas 5 semester genap di SDN 015 Kaum. Definisi operasional yang digunakan di sini atau istilah-istilah yang digunakan di sini yang pertama yaitu LKPD berbasis Problem Based Learning, yaitu suatu LKPD dengan mengimplementasikan langkah-langkah dari model PBL yang mengaitkan materi pembelajaran dengan permasalahan-permasalahan praktis yang berkaitan dengan permasalahan dunia nyata. Yang selanjutnya yang kita bahas di sini yaitu validitas. Validitas
berarti sahih. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa adalah kemampuan yang berpikir yang jelas dan terarah, yang digunakan untuk memecahkan masalah, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan, menganalisis suatu permasalahan, yang dapat dilatih selama proses pembelajaran matematika berlangsung. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama kita membahas yaitu landasan teori. Yang menjadi landasan teori yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Susi Herawati dalam buku Desain Pembelajaran, model pembelajaran adalah pola interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran PBL adalah secara umum, PBL merupakan model pembelajaran yang mengarahkan pembelajar pada pemecahan masalah. Guru berperan memfasilitasi dengan mengajukan permasalahan dan memotivasi siswa untuk melakukan penyelidikan, penemuan, dan inquiry. Jadi, para pakar dalam Sumarno mengemukakan bahwa PBL adalah pendekatan pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual untuk mendorong siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep, mencapai kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran di mana diawali dengan penyajian masalah, pemberian masalah kepada siswa di awal pembelajaran untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar. Yang kedua yang kita bahas yaitu kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Menurut Sudarma, pada tahun 2013, berpikir adalah ide atau pendapat tentang sesuatu. Sedangkan kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis sesuatu dengan menggunakan penalaran yang logis. Jadi, menurut Fitriah, pada tahun 2016, kemampuan berpikir kritis matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang valid. Yang kita bahas selanjutnya yaitu karakteristik siswa kelas 5. Karakteristik yang pertama yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan dan melakukan. Selanjutnya yang dibahas yaitu LKPD. LKPD adalah bahan ajar cetak yang berisi latihan, yang berisi uraian materi atau materi pembelajaran, latihan, serta petunjuk atau step-step dalam menyelesaikan tugas yang mengacu kepada KD sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Baiklah, kita masuk kepada bab 3 yaitu yang membahas tentang metode penelitian. Yang dibahas pertama kali yaitu jenis penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian atau berjenis penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono, pada tahun 2017, penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memvalidasi atau mengembangkan produk-produk yang dipergunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua yaitu model pengembangan. Model pengembangan yang dipakai di sini yaitu model 4D yang terdiri dari model yaitu define pendefinisian, design perancangan, develop pengembangan, dan disseminate penyebaran. Selanjutnya prosedur pengembangan. Dengan mencermati penyebaran COVID-19 yang akhir ini semakin meluas dan berdampak terhadap kehidupan, maka rancangan penelitian atau prosedur pengembangan hanya dilakukan sampai pada 3 tahap saja. Yang pertama yaitu tahap 1 yaitu define atau pendefinisian.
tahap 1 ini merupakan tahap analisis yang dilakukan. Analisis dilakukan di sini yaitu analisis muka dan belakang. Tahap kedua yaitu tahap design atau perancangan, dan tahap ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Tahap define dilakukan yang pertama wawancara dengan guru kelas, menganalisis silabus, menganalisis karakteristik siswa, menganalisis sumber belajar, dan menganalisis literatur LKPD. Pada tahap design dilakukan perancangan terhadap LKPD, dan tahap development dilakukan validitas terhadap LKPD yang dirancang. Selanjutnya, subjek penelitian. Menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SDN 015 Kaum. Instrumen penelitian yang digunakan di sini yaitu yang pertama yaitu lembar validasi untuk memvalidasi LKPD dan lembar validasi LKPD. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini yaitu dengan rumus P sama dengan jumlah skor per item per skor maksimum dikali 100%. Kategorinya yaitu 0 sampai 20% dikategorikan tidak valid, 21% sampai 40% dikategorikan kurang valid, 41% sampai 60% dikategorikan cukup valid, 61% sampai 80% dikategorikan valid, 81% sampai 100% dikategorikan sangat valid. Baiklah, sekianlah presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.